Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaidul Maat. Biasa dipanggil Maat ya. Saya asli dari Desa Tegalsari. Desa Tegalsari itu di lereng Pegunungan Dieng atau di lereng Gunung Prau, tepatnya di Dusun Siwadas. Ya. Dinamika hidup saya atau lika-liku hidup saya sampai bisa di titik ini gitu kan. Dari yang tadinya SMK jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, tiba-tiba kuliah bisa pendidikan agama. Dan setelah selesai kuliah, nah itu saya kuliah tuh lama banget, bisa sampai 7 tahun. Dan setelah selesai kuliah S1 pendidikan agama, tiba-tiba banting setirnya ke dunia perkopian. Nah, awal mula usaha ini kita buka coffee shop itu di tanggal 25 Juli 2021. Jadi usianya masih muda banget, sampai sekarang masih hampir 2 tahun. Dan pertama kalinya itu buka. Kalau sebelumnya sempat main coffee shop juga, main kopi tapi bukan ke coffee shop ya, lebih ke kopi literan gitu. Jadi lebih ke kopi literan, kita jualan 1 liter di kampus di Wonosobo sendiri. Dulu saya kuliah di Solo. Nah, saya sempat kenal kopi itu karena tetangga saya. Nah, ketika kita bicara kopi, karena tetangga saya itu bukan orang yang doyan kopi tadinya, sama sekali. Dari SMP itu udah minum kopi sama sekali. Nah, terus main ke tempat tetangga, kebetulan lagi booming-boomingnya kopi itu di tahun 2017-an. 2017-2018 lagi booming-boomingnya kopi, dan tetangga saya kebetulan ada yang proses. Prosesnya waktu itu saya dikasih pertama itu kopi filter kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman semua. Kopi filter kayak gini, Arabica, asli dusun saya dari Dusun Siwadas, lereng Gunung Bismo. Dikasih tuh, nah tahu kok asam enak gitu, kayak rasa jeruk, kayak rasa lemon gitu. Terus belum suka waktu itu, terus dikasih gula. Ketika dikasih gula kok jadi tambah asam gitu. Nah, akhirnya kayak minum lemon tea gitu. Nah, jadi dari situ saya mulai tertarik dengan dunia perkopian. Akhirnya saya memutuskan main kopi kayaknya asik nih buat sampingan, karena kuliah yang sempat molor, buat sampingan biaya kuliah dan sebagainya. Akhirnya jualan literan waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu di bulan Juli 2021, tepatnya tanggal 25, saya memutuskan untuk buka kedai di Wonosobo. Awal modal dari usaha kopi. Nah, untuk terkait modal, saya sedikit banyak menyisihkan uang tabungan, uang zaman kuliah gitu, uang dari orang tua, uang dari keluarga yang buat saku kuliah, terus juga uang dari jualan literan itu kita pakai untuk modal beli alat-alat kopi gitu. Jadi saya beli alat kopi itu bertahap dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 di bulan Juli itu terakhir saya beli alat kopi sebelum buka kedai. Nah, itu sampai kebeli mesin kopi dan sebagainya. Nah, itu pipil. Jadi kalau dikatakan habis berapa banyak modal dan sebagainya itu sampai nggak begitu kelihatan gitu kan. Nah, tapi kepuasannya dapat ketika kita di titik ini, di titik yang jerih payah waktu itu bisa kesampaian di menjelang wisuda waktu itu. Menjelang wisuda saya memutuskan untuk buat kedai kopi. Di mana saya yang mau harusnya pulang sampai dilakuin gimana caranya tetap pulang, tapi nggak punya uang gitu kan. Hanya kadang pinjam teman, kadang yang biasanya makannya bisa nasi tempe. Akhirnya nah itu saya sampai titik di mana sebulan itu di kos itu beli sarden. Hampir setiap hari belinya sarden, dan sarden itu kita masak pakai kompor listrik yang ada di kos karena free listrik kan waktu itu kosnya. Terus bawa magicom sendiri, nanak nasi, makan sarden 1 kaleng gitu, kita makan bisa sampai 2 hari sampai 3 hari gitu. Padahal isinya cuma 3 batang daging gitu kan, cuma 3 batang daging. Yang sarden kecil itu kita makan bisa sampai 2 hari 3 hari. Jadi sehari cuma setengah bagian daging sarden aja. Dibanyakin kuahnya sama ditambah bumbu sendiri gitu waktu itu. Nah, ketika kita bicara merasa gagal di dunia perkopian, itu kopi itu sebenarnya lebih ke media sih. Makanya saya di titik ini ketika untuk bicara sangat-sangat profit enggak gitu kan. Kalau dunia coffee shop itu bukan ke orang-orang yang hanya mengejar profit gitu, tapi mengejar di mana kita bisa berinteraksi sama orang banyak, di mana kita bisa
mencakup channel yang lebih luas, di mana kita bisa kenal sama banyak orang, di mana kita bisa mengenal dunia-dunia dengan berbagai macam karakter orang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mengambil tim atau barista gitu, yang dia sudah punya, nggak harus punya basic di dunia perkopian, tapi setidaknya dia punya link atau teman atau follower atau orang yang dikenal gitu. Nah, akhirnya dari situ kita bisa mengambil, paling tidak menyelamatkan gitu kan, karena ketika kita lihat jumlah kedai, kalau teman-teman tahu di Wonosobo coffee shop itu satu kecamatan dengan kota sekecil Wonosobo itu bisa sampai 10 atau 15 coffee shop gitu. Nah, makanya kita di sini dengan mengambil sistem atau mengambil konsep baristanya yang punya teman atau tim yang punya teman banyak, nah itu kita bisa jadikan salah satu cara untuk meningkatkan omset kita gitu. Karena kita nggak bisa ngandelin hanya teman-teman kita aja. Saya sudah mulai jalan, yang saya lihat dari dunia perkopian itu dulu dengan image idealisme mahasiswa, orang-orang kopi itu keren-keren gitu. Kenapa memilih usaha kopi? Nah, caranya itu orang-orang kopi itu keren-keren, yang nongkrong anaknya gaul-gaul, terus orangnya itu orang berduit yang punya coffee shop. Tapi setelah saya geluti, ternyata gini. Nah, jadi dunia coffee shop itu lebih ke dunia di mana kita bisa meeting, di mana kita bisa kenal sama orang banyak, dan di mana kita bisa melepas penat di situ gitu kan. Di mana kita bisa melepas penat, kita nggak terlalu berpikir banyak di situ, tapi kita bisa melepas penat, kita bisa berdialog dengan orang yang baru kita kenal, atau cuman di coffee shop kita bisa kenalan, ngobrol sama orang yang sebelumnya belum pernah kita jumpai gitu. Itu bisa ngobrol, bisa berinteraksi. Nah, itu kenapa saya buka coffee shop. Kalau usaha gojekan atau hanya sebatas bahasanya orang Wonosobo itu kan gojek, bahasa orang Jawa itu mainan, bercandaan. Itu dari kecil sih ya. Dari kecil saya sempat, memang mungkin jiwanya udah di situ ya. Dulu sempat SD itu jualan cupang, ikan cupang. SD di tahun berapa berarti saya SD? Di tahun 2000-an itu udah mulai jual cupang. Jalan sampai sekian tahun, SMP di SMP Muhammadiyah Wonosobo, orang tua udah pensiun kerja, tidak punya tanah, orang desa udah pensiun kerja, ibu kena PHK, perusahaan yang bangkrut. Akhirnya uang saku itu cuma Rp5.000 waktu itu, Rp5.000, 2.000 buat naik angkot pulang, berangkat diantar bapak, terus sisa 2.000 atau 3.000 kadang itu buat jajan di sekolah, atau kadang kalau Jumat masih buat infak dan sebagainya. Sampai SMP itu jualan ayam. Kebetulan teman ibu yang sama-sama korban PHK itu buka catering gitu kan. Buka catering, ya saya kecil-kecilan lah, mungkin ngelarisi anak temen atau itu belajar gitu, hanya sebatas nyenengke gitu kan, hanya sebatas nyenengke. Itu ayam saya dulu sampai kurang-kurang, yang namanya beli ayam itu dulu beli 50.000, kita jual 70, 80, kadang 100 gitu. Ayam jago untuk dikateringkan itu. Nah, itu sebulan sekali, kadang 2 minggu. Itu kita jual ayam cuma untung 20.000. Tapi ya itulah anak SMP gitu kan. Untung 20.000, jajannya 40.000. Nah, jadi modal 50.000 itu kembali lagi, yang penting sisa modal, sisanya buat jajan. Nah, itu kesalahan pebisnis pemula gitu kan. Tapi setidaknya pernah memulai gitu kan, memulai usaha. Nah, modal usaha, kalau saya punya prinsip, selagi kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, ya udah kita lakukan semampu kita, nggak usah kita ngoyo-ngoyo. Misal kita cukupnya cuman pakai meja kayu yang kayu dipotong dan sebagainya, ya udah jalan dulu aja. Dan kebetulan saya punya teman namanya Mas Jaka, teman SMP sampai SMK yang dulu nggak akrab sama sekali, tapi ketika saya belajar coffee shop itu Mas Jaka sekarang buka di dekat Purnama City. Dia itu nggak punya modal, dia mengulik. Yang lain orang ngulik kopi, dia berhenti ngulik kopi, ngulik alat sampai dia bisa beli mesin sendiri dan sebagainya, perakit sendiri. Nah, saya belajar dari situ. Berapapun yang kita punya, kita jalan dulu aja. Kita jalan dulu aja. Nah, akhirnya saya tembus sana sini.
jualan dari jualan kopi literan dan sebagainya ya. Omsetnya waktu itu lumayan gitu kan, bisa saya tabung dan akhirnya bisa beli alat dan sebagainya. Ketika saya memutuskan untuk buka coffee shop, kebetulan kakak saya yang buka toko pertanian sudah jalan itu punya ide untuk meminjami uang tanpa saya pinjam gitu kan. Meminjami uang untuk mencarikan kontrakan gitu. Mencarikan kontrakan saya buka coffee shop awal. Nah, akhirnya saya bisa lebih, bahasa orang Jawa ini padang gitu kan, lebih cerah, lebih enak cara berpikirnya, udah nggak pusing untuk urusan saya mau jualan di mana dan sebagainya. Yang tadinya alat-alat mesin dan sebagainya mau saya pakai jualan hanya sebatas pakai gerobak dan sebagainya. Akhirnya saya bisa punya kontrakan, punya tempat yang alhamdulillah ya meskipun nggak gede-gede amat tapi bisa berjalan hampir 2 tahun ini. Omset per bulan masih kecil teman-teman, karena ketika kita lihat Wonosobo yang jumlah orangnya masih segitu-gitu aja yang ngopi. Ketika kita lihat Wonosobo itu banyakan yang ngopi, banyakan tempat ngopinya daripada orang nongkrongnya gitu. Meskipun kita nggak hanya jual kopi gitu, kita jual banyak banget menu, karena kayak ada coklat yang tadinya coklat hanya satu varian, sekarang kita main coklat signature yang ada dari Bali, yang ada dari Sumatera dan sebagainya, terus berbagai macam rasa. Nah itu akhirnya seiring berjalannya waktu omset bisa dikatakan sekitar per bulan ya 50 sampai 80-an juta gitu. Masih kecil banget sih kalau dunia coffee shop, tapi ya setidaknya cukup buat operasional dulu karena baru usia masih muda banget, masih 1 tahun. Masa-masa susah di mana kita harus berjuang dan sebagainya itu saya pernah mengalaminya. Ketika kadang saya merasakan iri nih sama kakak-kakak saya yang waktu kecil, waktu SD itu mereka, ibu masih kerja, bapak saya masih kerja, itu kadang merasakan iri ketika mereka pengen apa ada, mereka pengen apa ada. Nah sementara saya di titik itu saya masuk SD itu orang tua ibu udah PHK di Yang Jaya, salah satu perusahaan di Wonosobo, perusahaan jamur yang terbesar di Asia kalau nggak salah ya, itu sudah kena PHK karena bangkrut. Bapak waktu itu juga udah hampir masa-masa hampir pensiun. Nah itu waktu masa-masa itu saya sudah merasakan masa-masa di mana titik, tapi ya alhamdulillah masih aman lah, masih bisa makan, masih bisa hidup dengan layak. Zaman SD, zaman TK kalau subuh belum bangun itu dibangunin sekali, 2 kali, ke-3 kali itu pasti disiram. Kalau nggak dipukul pakai sapu pasti. Jadi pola-pola seperti itu yang mungkin mendidik kedewasaan gitu. Bahkan kalau pulang sekolah atau pulang ngaji TPQ belum sholat atau mau TPQ belum sholat, nah, itu pasti suruh sholat dulu dan sebagainya itu. Dan sholat itu zaman saya TK itu masih ditinggoli, dilihatin sama bapak atau sama ibu. Jadi dulu kalau TK itu ada cerita, kalau bapak pulang kerja itu yang tadinya rumah berantakan langsung lari semua, benahi yang berantakan itu. Gimana caranya nggak kena piring terbang lah atau sapu melayang lah atau apa, nggak kena itu. Berantakan anak TK kan lumrah habis main sama teman-temannya. Itu teman-teman tuh udah kabur ngecir takut pada pulang semua gitu. Nah, jadi hal-hal semacam itu ya ada titik positifnya banyak banget tentunya yang mungkin bisa membuat saya sampai di titik ini gitu. Ketika kita bisa manage dengan baik atau melihat peluang-peluang yang kecil, terlihat kecil tapi itu sangat besar sebenarnya, kayak di usaha roastery yang ngegoreng kopi gitu, roastery, atau di usaha dia mengelola kelompok tani, itu sebenarnya jauh lebih besar dari usaha coffee shop atau kedai yang saya lakukan ini. Tapi kedai pun bisa besar ketika kita bisa memilih tempat dan memilih segmentasi pasar yang jelas gitu. Tempat contohnya kita ambil di kota besar, yang kota besar itu di mana di sana kita bisa melihat pangsa pasarnya, orangnya nggak itu aja. Karena nongkrong di sana yuk, tempatnya enak, nyaman buat ngerjain tugas atau apa. Tapi kalau Wonosobo sendiri belum dikatakan bisa untuk konsep-konsep yang ngerjain tugas, orang ngerjain kerjaan kantor dan sebagainya, itu belum dikatakan bisa kalau Wonosobo, karena
jumlah orangnya yang masih itu aja, terus minat edukasi untuk ngantor kerja di coffee shop itu lebih kecil gitu kan. Masih untuk tahapan edukasi kalau mau Wonosobo. Bulan-bulan ini mungkin lagi musim-musimnya Piala Dunia dan kebetulan kafe saya belum punya TV. Sementara kalau mau sewa TV atau sewa proyektor atau pinjem di temen nggak enak, sewa TV atau proyektor itu waktunya lama dan tentunya keluar anggaran yang lumayan lama. Nah, di momen-momen kayak gini itu bisa dikatakan momen dimana coffee shop lagi menurun-menurunnya yang belum punya TV, karena semua orang yang dibutuhin itu nonton bareng Piala Dunia atau pas momen Wonosobo kan kadang pagi udah hujan dan kadang nggak berhenti sampai malam. Nah itu udah banyak-banyak sabar, banyak-banyak berdoa aja, dan kita cari rahmat dari kan katanya zaman saya kuliah dulu pendidikan agama gitu kan, katanya kan hujan itu membawakan rahmat. Kita selalu berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Kadang saya berpikir rahmat mana yang harus saya syukuri ketika kondisi seperti ini, kafe sepi dan sebagainya. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah lah, paling enggak saya bisa menikmati menggaji tim, menggaji karyawan, lebih ke tim gitu ya, menggaji tim kami. Terus walaupun mereka harus bersantai-santai ya, paling enggak mereka tetap bayaran, saya masih bisa ngasih mereka, dan saya juga nggak ribet-ribet banget, uang belanja nggak keluar gitu. Akhirnya bersyukur dengan cara seperti itu. Rencana ke depan, yang namanya rencana ya, orang harus punya planning ke depan. Saya justru malah pengen melihat peluangnya itu di kota besar. Ke depan pengen buka cabang di kota besar, dan yang di sini yang kontrak pengen di tempat punya sendiri. Tempat punya sendiri, tempat yang kita miliki sendiri, nggak perlu nyewa, nggak perlu harus repot-repot bayar kontrakan dan sebagainya. Ke depan pengen punya tempat sendiri, dan alhamdulillah sekarang meskipun di desa, saya sudah mulai memikirkan buka slow bar. Karena sekarang lagi trending itu lebih kayak klinik, kayak apa namanya, konsultan. Jadi orang punya masalah apa di dunia perkopian, orang punya pengen konsultasi, pengen ngobrol, pengen sharing. Nah, coffee shop yang udah jalan ini sebagai media kita kenalan sama banyak pelanggan, dan kalau bisa kita geser, meskipun nggak semua, sebagian pelanggan dan pelanggan baru. Syukur bisa semua kita geser, dan tentunya dengan alat-alat yang baru ya, alat-alat yang baru lagi, dan alat-alat yang sekarang yang sudah prefer coffee shop agak besar, harapannya bisa kita lempar untuk buka di luar kota. Jenis kopi yang paling diminati dan juga jenis kopi menu di coffee shop ini, kalau signature kopinya ya, single originnya itu kan biasanya orang ada Arabica mana, contohnya Aceh Gayo. Kalau Wonosobo ada Bawongso, ada Sakalaguna dari Jajar, ada juga kopi Siwadas dan juga Bismo yang satu lereng. Nah itu jadi ada banyak. Kalau Robusta Wonosobo ada dari Sapuran, ada dari Jajar juga, ada dari Siwadas, ada dari Tembelang, ada dari mana lagi, banyak banget. Yang paling diminati kalau Wonosobo itu untuk saat ini masih di kopi Bawongso, dan juga kopi Sakalaguna. Kenapa? Karena rasanya clean kalau untuk single originalnya ya. Tapi kelemahannya di Wonosobo itu kopi kelas kedai itu sangat mudah dibeli, dan orang-orang itu lebih suka ngopi Wonosobo di rumah gitu, nggak di luar. Akhirnya kalau orang nongkrong itu mau nggak mau cari sensasi kopi yang lain. Mungkin ini udah terjadi di banyak daerah juga gitu kan. Udah terjadi di banyak coffee shop di kota-kota besar sekalipun gitu kan. Makanya pas saya main ke Bandung, ke salah satu coffee shop di Bandung, single originnya, signaturnya apa mas? Hari ini kita lagi ada kopi tamu nih mas gitu. Kopinya tuh ternyata dari Bandung pun signaturnya kopi Wonosobo, Bawongso dari Karikajar, dan juga dari Wonosobo kadang kita pakai kopi dari Bandung, dari Ciwidey atau dari mana lagi, Pegunungan Halu. Nah jadi hal-hal semacam itu tuh kayaknya udah menjadi hal yang wajar di dunia perkopian gitu kan. Kopi lokal itu terkenal enak, tapi tidak di kotanya sudah menjadi hal yang biasa gitu. Saya pernah dulu idealis awal buka
ngelarisin temen pakai kopi lokal, ternyata yang dicari yang ditanya sama customer, kopi tamunya dari mana gitu. Akhirnya sekarang kita pakai kopi kadang dari Ethiopia, kadang dari Kolombia, kadang dari mana lagi, kayak sekarang lagi punya dari Klinik Kopi Jogja, roastery Klinik Kopi Jogja yang terkenal masyhur banget di dunia anak kopi di dunia, bahkan nggak di Indonesia aja gitu kan, punyanya Mas Pepeng. Terus selain kopi yang rame juga chocoberry, ada coklat aroma strawberry itu. Terus makanannya itu kita karena namanya kopi Ottoman ya, inspirasinya, nah ini saya lupa nih, inspirasinya itu dari Kesultanan Ottoman. Kenapa sih kopi Ottoman? Jarang dari teman-teman kopi yang tahu. Kenapa namanya kopi Ottoman? Karena cikal bakal dunia perkopian itu ternyata dari Kesultanan Turki Utsmani, teman-teman. Di Sultan Muhammad II kalau nggak salah. Itu awal penemuan kopi di Ethiopia dan itu dilakukan oleh Kesultanan Ottoman pas perluasan wilayah ke sana. Dan hebatnya setelah menemukan kopi dan enak, itu menjadi tradisi ngopi sultan-sultan atau raja-raja di Turki pada saat itu untuk membicarakan progres pemerintahan, untuk rapat-rapat, untuk meeting-meeting. Itu menu favoritnya kopi. Bahkan sampai berdiri kafe pertama di dunia itu di Turki, namanya kafe, sampai sekarang masih hidup. Makanya kita ambil spirit kopi Ottoman, mengambil nama yang jayanya Turki Utsmani dan juga salah satu penemu kopi itu. Terus juga kita karena namanya Ottoman, kita ngeluarin menu-menu makanannya juga. Beberapa ada makanan-makanan Turki seperti samosa, itu kan India, Turki, makan khas Timur Tengahan gitu kan. Terus juga kebab, roti Maryam atau canai, nah menu-menu kayak gitu kita keluarkan. Dan itu juga menjadi salah satu signature di kopi Ottoman. Orang main ke Ottoman, yang punya samosa itu cuma di Ottoman. Yang samosa yang punya rempah asli Arab, itu cuma di Ottoman gitu. Dan kita ambil bahannya, bukan bahannya, kita kan ngambil frozen ya, dari salah satu teman yang itu memang keturunan Arab gitu. Jadi beda, emang rasanya beda banget semuanya. Nah, jadi hal-hal kayak gini itu yang menjadi yang kita tonjolin, kayak menu-menunya. Kebiasaan orang-orang di Turki itu kan kalau minum kopi itu kopi jahe dan sebagainya, kita juga keluarin namanya Turkish, itu masaknya pakai ibrik dan sebagainya. Nah, itu kita mainkan juga di sini. Itu menjadi salah satu menu signature di sini. Tapi untuk pangsa anak kekinian itu lebih ramai di coklat, di kopi susu. Anak sekarang tuh kayaknya nggak suka jahe, tapi lebih suka es kopi atau es coklat, makanan-makanan kekinian kayak Ottoman creamy berry yang basic strawberry, terus coffee matcha. Jadi menu-menu mix gitu kan, kopi matcha, kopi apalagi avocado coffee, terus almond, terus juga karamel, menu-menu kayak gitu. Terus coklatnya coklat strawberry, terus ya menu-menu seputar kayak gitu, biskof, rak regal, menu-menu kayak gitu yang lebih jalan di sini. Kita mau buka kopi, itu tentunya kita harus ngobrol sama orang yang udah terjun di dunia perkopian, dinamikanya, suka dukanya. Terus apa sih kenapa mereka bisa jalan ya, seperti tadi saya ceritakan, modal berapapun itu cukup. Kita cukup beli kopi. Kalau di Jogja kan banyak kopi jos itu yang dicemplungin jos. Terus ada juga kopi banyak lagi. Nah, itu kita nggak perlu terlalu idealis. Yang penting kita realistis dengan anggaran yang kita punya. Gambaran apa yang kita punya, kita cocokin sama anggaran yang kita punya. Udah gas aja, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak. Yang penting manajemennya, kita ada uang berapa, jangan sampai uang belanja kita pakai untuk uang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha-pengusaha awal. Kalaupun masih awal, kalau memang harus kepake, bahasanya di situ harus utang dan harus kita ganti di kemudian hari. Kalaupun kita punya konsep gimana, eksekusi ya, jalan dulu aja, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Karena kalau banyak pertimbangan kita nggak akan bisa pernah melakukan. Kita cuma mikir, ya nggak ya, tapi ntar gini. Udah jalan dulu aja. Punya duit berapa, gas. Gitu. Dan jangan lupa like, comment, and
subscribe channel Titik Balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.